POV Undita. Definisi ibu, keluarga, dan waktu dalam film Bila Esok Ibu Tiada 2024. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Seorang ibu mampu membesarkan 10 orang anak. Namun 10 anak belum tentu mampu merawat seorang ibu. Teringat dengan kata-kata mutiara di atas yang sepertinya cukup mewakili pesan tersirat dari film Bila Esok Ibu Tiada tahun 2024 karya sutradara Rudi Sudjarwo yang dibintangi oleh Christine Hakim sebagai Rahmi yang menjadi orang tua tunggal untuk 4 orang anak dengan karakter berbeda. Ranika diperankan oleh Adinia Wirasti, anak tertua yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga, cenderung otoriter terhadap adik-adiknya. Rangga yang diperankan oleh Fedi Nuril, anak kedua yang bekerja sebagai seniman dan selalu berseberangan dengan sang kakak. Rania Amanda Manopo, anak ketiga yang berprofesi sebagai artis dengan gaya hidup glamornya, serta Hening yang diperankan oleh Yasmin Naper, tipikal anak bungsu yang sering terasa menjadi korban dari kepentingan para kakak. Mengangkat kisah yang cukup relate dengan keseharian kita, wajarlah jika film ini mampu memancing air mata para penonton. Film ini begitu dalam menyentuh jiwa, mengajak kita untuk merenung tentang kasih yang tak terhingga, tentang waktu yang tak bisa diputar kembali, dan tentang ikatan keluarga yang tak ternilai. Dalam setiap adegan, Christine Hakim menghadirkan peran seorang ibu dengan begitu indah dan penuh ketulusan. Aktingnya yang memukau seolah mengingatkan kita akan cinta seorang ibu yang tak mengenal batas, yang mengherankan segalanya tanpa meminta imbalan. Sepeninggal sang suami, Haryo atau yang diperankan oleh Slamet Raharjo benar-benar membuat Rahmi seperti kehilangan sebelah sayapnya dan harus menjalankan peran sebagai orang tua tunggal. Kesedihan yang mendalam membuatnya harus menderita sakit migrain yang kemudian ditanggungnya hingga akhir hayatnya. Menjadi dewasa memang tidak mudah. Berbagai tanggung jawab berat mengikut bersamaan dengan melekatnya predikat dewasa di diri setiap orang. Makin banyak pilihan sulit serta kewajiban multi yang mau tidak mau harus diemban. Dinamika konflik para dewasa itulah yang kemudian menjadi sumber perselisihan anak-anak Rahmi. Alih-alih mengatasnamakan kepentingan sang ibu, masing-masing dari mereka cenderung mengedepankan ego dan kepentingan, sehingga keluh kesah sang ibu lebih banyak dicurahkan ke Tante Esti yang diperankan oleh Nunu Datau, saudaranya. Setelah mereka berkumpul, yang terjadi hanyalah pertengkaran tentang siapa yang lebih dan siapa yang kurang sebagai anggota keluarga. Hal inilah yang kemudian membuat sang ibu makin sedih karena memimpikan kedamaian hadir di tengah keluarga mereka, sebagaimana saat sang suami masih ada di tengah-tengah mereka. Tingginya ego masing-masing anak membuat suara lemah Rahmi tak terdengar lagi oleh mereka. Sampai kemudian saat sang ibu makin parah sakitnya, Ranika dan Hening yang kemudian memutuskan untuk lebih intens mengurusi Rahmi. Puncaknya adalah ketika Rahmi kemudian meninggal di saat yang bersamaan Rania ditahan polisi karena diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Kehilangan kontak dari sang adik Ranika,
Rangga dan Hening harus segera mengambil keputusan untuk menguburkan sang ibu. Hal ini yang kemudian menjadi puncak meledaknya amarah Rania dan menyalahkan semua saudaranya. Kemarahan itulah yang akhirnya menjadi anti klimaks yang menuntun cerita menuju ke penyelesaiannya. Intinya, rasa cinta yang besar di hati masing-masing terbungkus oleh ego diri yang menjadikan komunikasi mereka menjadi tersumbat. Begitulah, komunikasi selalu menjadi hal penting yang perlu dirawat dalam sebuah rumah. Tidak bisa dipungkiri, setiap orang hadir di dunia dengan peran yang membuatnya merasa wajib didengarkan. Sayangnya, keinginan untuk didengarkan tak dibarengi dengan keinginan untuk mendengar, sehingga yang ada hanyalah debat kusir, perang mulut tanpa ujung, menyisakan luka dan benci berkepanjangan yang tidak menyelesaikan apa-apa, melainkan hanya meninggalkan setiap diri terbelenggu dalam jeruji amarah tanpa ujung. Lewat narasi yang sederhana, bila esok ibu tiada begitu cermat dalam mengangkat nilai-nilai kehidupan yang membumi penuh dengan kehangatan budaya Indonesia. Ada penghormatan mendalam terhadap peran ibu dalam keluarga. Jika seorang ibu sakit atau tiada, maka rumah akan kehilangan cahayanya. Sebesar itu arti seorang ibu yang bahkan doanya begitu keramat dan mampu menembus langit. Lebih lanjut lagi, lebih dari sekedar tentang ibu dan anak, film ini adalah tentang waktu, tentang begitu berharganya setiap detik yang kita miliki bersama orang-orang yang kita cintai, mengingatkan kita untuk tidak menunggu hingga semuanya terlambat, untuk menghargai dan mencintai mereka yang ada di sekitar kita. Setiap momen, setiap kata, setiap pelukan begitu berarti dan tak akan pernah terulang lagi. Ada yang menarik tentang budaya di film ini. Seni kintsugi atau yang sering disebut juga dengan kintsukuroi adalah seni Jepang dalam memperbaiki tembikar yang rusak dengan memperbaiki bagian yang pecah dengan pernis yang ditaburi atau dicampur dengan bubuk emas, perak, atau platinum. Kintsugi memperlakukan kerusakan dan perbaikan sebagai bagian dari sejarah suatu objek, bukan sesuatu yang patut disembunyikan. Terlihat dalam satu adegan, Ranika menerapkan kintsugi untuk memperbaiki retakan cangkir kesayangan sang ibu. Hal ini seperti menyimpulkan bagaimana ia sebagai kakak tertua, tulang punggung keluarga dan pengambil keputusan-keputusan sulit setelah orang tua menginginkan keutuhan keluarganya tetap terjaga, mesti membawa retakan. Tidak lagi sempurna karena tidak akan pernah ada kesempurnaan di atas dunia, agar selalu ada proses belajar. Ketidaksempurnaan itulah yang membuat perjuangan menjadi berarti. Keretakan menjadi cerita untuk terus saling menguatkan dan melengkapi. Sosok Rahmi dalam film ini menjadi representasi dari realita yang dialami dalam setiap keluarga pada umumnya. Makin dewasa seorang anak, makin berat juga tantangan komunikasi lintas generasi yang terjadi. Anak-anak dengan ilmu pengetahuan di era mereka, orang tua dengan asam garam kehidupan yang telah mereka telan selama hidup, menjadi dua hal yang kadang sulit untuk dipertemukan. Butuh kedewasaan dalam bersikap dan mencari solusi tengah yang bisa diterima kedua pihak. Seorang ibu yang cenderung mengandalkan intuisi dan perasaan dalam bersikap seringkali dituntut untuk banyak mengalah dan menelan kecemasannya sendiri. Disitulah seringkali saya berpikir bahwa kenapa harus ada sosok suami yang tepat di balik tegarnya seorang ibu. Kehadiran fisik maupun jiwa akan menjadi kekuatan tersendiri dalam menopang diri dan keluarganya. Rahmi yang meninggal dengan tersenyum seakan-akan menyatakan penyerahan dirinya kepada pencipta dan memberikan amanah kepada anak tertuanya untuk melanjutkan tugasnya di dunia. Ya,
menyerah pada kehidupan yang tak ada lagi ramah untuk dirinya yang sudah tak berdaya tanpa topangan cinta sejatinya. Memang akan selalu ada akhir, meski kehadiran seorang ibu tidak akan pernah bisa tergantikan dan akan selalu hidup lewat setiap memori yang pernah tertoreh di setiap benda dan jengkal perjalanan yang dilaluinya.